Adegan dibuka dengan sebuah helikopter yang terbang tinggi di atas kota. Di bawah, kekacauan terjadi. Dungeon Break tengah berlangsung dalam skala besar. Seekor monster raksasa muncul di jalanan, namun langsung dilumpuhkan dalam sekejap. Tak lama kemudian, muncul monster lain. Ia tumbang hanya dengan satu tembakan presisi yang tepat ke kepala. Fokus bergeser ke Sung Soo-ho. Di tengah pertempuran sengit, ia melayangkan tendangan keras ke arah monster besar. Tendangan itu menghantam tepat sasaran, menghempaskan monster tersebut jauh ke belakang. Setelah menyelesaikan semua musuhnya, Sung Soo-ho berhenti sejenak dan merenung. Mereka semua tundang hanya dengan satu serangan. Aku bahkan tidak bisa mengukur seberapa jauh aku telah berkembang. Ia kemudian menoleh, menyadari kehadiran para pemburu lain di sekelilingnya. Beberapa pemburu terlihat bertarung bersama dalam sebuah tim, menghabisi para monster secara terkoordinasi. Salah satu dari mereka berkata sambil bertarung, "Sejak memakai perlengkapan hitam ini, tubuhku terasa jauh lebih ringan." Sambil menebas monster besar, ia berseru, "Bahkan aku bisa membunuh monster sihir seperti ini." Melihat itu, Sung Soo-ho tersenyum tipis dan berpikir, sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuanku. Mereka bertarung dengan baik. Efek peningkatan statistik dari item bayangan pasti sangat membantu mereka. Sung Soo-ho lalu mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan perintah dengan tenang. "Bangkitlah!" Skill Shadow Creation pun diaktifkan. Dalam hati, Sung Soo-ho merenung. Ini adalah skill yang kudapatkan dari peningkatan kelasku. Kemampuan untuk menciptakan item dari bayangan dengan memanfaatkan informasi yang tertanam dalam para prajurit bayangan. Aku bisa mengurai material mereka dan menyusunnya ulang menjadi bentuk apapun yang kuinginkan. Ia kemudian menyerap tubuh monster raksasa di depannya. Beberapa jendela sistem muncul di hadapannya. Item, pelindung bahu prajurit bayangan naga Warrior Shoulder Guard. Tingkat penciptaan Rare. Jenis Armor, tugu atas, pertahanan 28, serangan 25. Item, sarung tangan prajurit bayangan naga Warrior Shoulder Gauntel. Tingkat penciptaan Common, jenis Armor lengan, serangan 55, kekuatan 4. Item sabuk prajurit bayangan naga, tingkat penciptaan Rare, jenis Armor pinggang, pertahanan 20, kelincahan 4. Sung Soo-ho berpikir, tingkat penciptaan berbeda-beda tergantung itemnya. Perlengkapan yang dapat kubayangkan dengan jelas memiliki tingkat Rare. Tapi yang kupaksakan bentuknya hanya menjadi common. Apakah aku perlu mencocokkan karakteristik materialnya untuk mendapatkan kualitas yang lebih tinggi? Jendela status baru muncul. Nama Sung Soo-ho. Kelelahan 0, level 42, kelas bayangan putih tak teratur, gelar orang yang mengatasi kesulitan +1. HP 8525 per 8525, MP 820 per 820. Kekuatan 130, kesehatan 62, kelincahan 51, kecerdasan 61, indra 51. Poin tersisa 0. Skill aktif. Otoritas penguasa level 2, ekstraksi bayangan level 2, badai level 1, penciptaan bayangan level 1, kontrak item bayangan level 1, penyimpanan item bayangan level 1. Jendela sistem lain muncul. Skill penyimpanan item bayangan level 1, jenis skill eksklusif kelas. Mana tidak dibutuhkan, deskripsi, menyerap item bayangan ke dalam bayangan pengguna dan menyimpannya. Item yang disimpan dapat dipanggil atau diserap kembali kapan saja. Jumlah penyimpanan 0/40. Sung Soo-ho berpikir, akhirnya aku mendapatkan skill untuk menyimpan item bayangan meskipun terbatas hanya untuk item. Jendela lain muncul lagi. Skill kontrak item bayangan, level 1. Jenis skill eksklusif kelas, mana tidak dibutuhkan. Deskripsi, pengguna dapat memberi nama unik pada item bayangan untuk menjadikannya item yang dapat naik level. Hanya berlaku pada item bayangan dengan tingkat heroik ke atas. Setelah kontrak dilakukan, pengguna tidak dapat menggunakan item lain selain item tersebut. Peningkatan statistik item 30%. Sung Soo-ho menerjemahkan. Jadi skill ini hanya berlaku untuk item dengan tingkat heroik ke atas. Tapi nama kelas ini bayangan putih. Apa artinya? Bukan berarti bayanganku benar-benar berubah putih, kan? Saat Sung Soo-ho masih memproses semua informasi itu, beberapa monster tiba-tiba muncul dan menyerang. Ia langsung bersiap untuk bertarung. Namun sebelum ia bergerak, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seseorang melompat tinggi ke udara dan menghantam monster raksasa di bawahnya dengan satu hantaman yang sangat kuat, menghancurkannya seketika. Sung Soo-ho menoleh dan melihat seseorang sudah berdiri dalam posisi siaga. Park Do-jin.
Ia tersenyum kebanggaan. Saat ia menggerakkan tangannya, 3-4 monster menyerbu dari berbagai arah. Dojin dengan tenang mengaktifkan skill. Amplify. Tangannya mulai bersinar. Dengan satu serangan, seluruh monster tumbang dalam sekejap. Para pemburu, termasuk Sung Suho, menatap dengan kagum. Salah satu dari mereka berbisik sambil bertarung. Hebat, dia mengalahkan semuanya dengan satu pukulan. Tubuh-tubuh monster berserakan di sekitar mereka. Sung Suho dan Park Dojin saling bertatapan. Park menatap Sung Suho dengan senyuman, sedangkan Sung Suho terlihat bingung. Di tempat lain, Yu Jinho menonton siaran tersebut melalui televisi. Air mata mengalir di wajahnya. Suho, kau selamat. Dasar bocah, kenapa kau tidak langsung menghubungiku setelah kembali? Di sampingnya, Wu Jinchul berkata pelan. Syukurlah, ponsel Wu Jin berdering. Ia mengangkatnya. Di seberang, suara Choi Jong-in terdengar. Kau lihat beritanya? Topeng hitam itu, Hunter Sung Suho muncul. Sambungan ketiga terhubung. Lim Tae-gyu yang sedang berlari di atas atap ikut menyela. Topeng hitam itu, orang yang kutemui saat bersama Lee Min Sung. Itu pasti dia. Aku akan menghubungi Park Dojin di lapangan dan menahannya. Wu Jin langsung memperingatkan. Jangan gunakan kekerasan. Belum ada bukti bahwa Sung Suho adalah penjahat. Namun Tae-gyu menjawab dengan nada marah. Kalau begitu kenapa dia sembunyikan wajahnya waktu itu? Dia pasti terlibat dengan Stardust. Bahkan mungkin dialah yang membunuh Lee Min Sung. Choi Jong-in tetap tenang. Aku tak berpikir Sung Suho adalah penjahat, tapi aku setuju membawanya ke asosiasi Hunter. Berdasarkan penyelidikanku, dia adalah keponakan Presiden Yu Jinho yang punya hubungan dekat dengan ketua asosiasi. Alasanku membantu asosiasi Hunter karena aku percaya keadilan kalian. Kuharap kalian mengambil keputusan yang bijak. Wu Jin hanya diam mendengarkan. Di medan tempur, Park Dojin menerima panggilan dari guildnya. Iya, Guild Master. Dia ada di depanku sekarang. Suho memperhatikan Park dan berpikir, itu dia, Park Dojin, pemburu HS rank yang baru. Tapi kenapa dia tersenyum pada aku? Setelah menutup telepon, Park menatap Suho. Hunter Sung Suho. Suho kembali berpikir. Dia tersenyum lagi. Dengan nada tenang, Park berkata, Guildmaster dari Guild Reaper memerintahkanku untuk membawamu ke asosiasi Hunter. Suho menjawab, hati-hati. Jadi, itu yang diinginkan Guild Reaper dariku. Karena kau menyebut asosiasi Hunter, aku rasa ini bukan perekrutan, bukan? Park menjawab dengan nada serius. Melihat caramu muncul di tempat umum seperti ini, sepertinya kau belum sadar situasi yang kau hadapi. Ia melanjutkan dengan suara dingin. Saat ini, kau menjadi buronan atas tuduhan pembunuhan wakil Guildmaster Lee Min Sung dan dicurigai menyebarkan Stardust. Suho terkejut. Buronan? Park menambahkan. Kuharap kau tidak membuat keributan dan ikut dengan tenang. Tiba-tiba, seorang pemburu yang tadi bertarung bersama Suho berkata, Tunggu, kami tidak tahu kesalahpahaman apa yang terjadi, tapi dia membantu kami. Pemburu lain ikut membela. Ini penyalahgunaan wewenang. Suho menanggapi mereka dengan tenang. Aku tidak apa-apa, terima kasih sudah membelaku. Seorang pemburu yang berada di dekatnya berbisik heran. Hah? Kemudian, Suho mengambil keputusan. Aku akan pergi dengan kemauanku sendiri. Kebetulan, aku memang berencana untuk datang ke asosiasi Hunter. Park Dojin merespons dengan anggukan puas. Itu akan sangat membantu. Saat Suho mulai melangkah pergi, salah satu pemburu berkomentar. Pemuda itu benar-benar luar biasa. Bahkan dia memberikan kami perlengkapan baru. Tiba-tiba, Suho tampak mengingat sesuatu. Hampir saja aku lupa mengambil kembali bayangan-bayangannya. Ia pun mulai menyerap kembali item armor bayangan ke dalam dirinya. Sebuah jendela sistem muncul. Skill, penyimpanan item bayangan, level 1. Skill eksklusif kelas, tidak memerlukan mana. Menyerap item bayangan ke dalam bayangan pengguna dan menyimpannya. Item yang disimpan dapat dipanggil atau diserap kembali kapanpun. Jumlah item bayangan tersimpan, 14 dari 40. Suho berpikir, kemampuan menyimpan bayangan ini memang sangat praktis. Sementara itu, Park Dojin memperhatikannya dan merenung. Sung Suho, suasana di sekelilingnya benar-benar berubah. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir hingga dia menjadi sekuat ini? Suho lalu menoleh ke arah Park. Kau tidak ikut. Park Dojin kembali berpikir dalam diam. Sekarang, kemungkinan Star Fragment membahayakannya jauh lebih kecil. Tapi untuk memastikan, aku perlu mengembangkan Star Fragment lebih lanjut agar dapat mengkonversi Hunter peringkat S. Sampai saat itu tiba, aku harus tetap berada di dekatnya. Ketika ketiganya berjalan bersama, salah satu ponsel mereka berbunyi. Mereka berhenti, masing-masing mengambil ponsel dan melihat layar dengan cemas.
Seorang dari mereka berseru, "Ini apa? Peringatan darurat." Ia terus membaca notifikasi. "Penjara Jisan, bukankah itu tempat para awakener kriminal kelas berat dikurung?" Layar ponsel mereka menampilkan peringatan. Pelanggaran besar di penjara Jisan, sekitar 500 awakener peringkat C telah melarikan diri, diduga menggunakan stimulan ilegal. Para hunter terdekat diminta segera memberikan bantuan. Pemburu lain menambahkan, pemberontakan besar di tempat seperti itu karena stimulan ilegal. Apa mereka maksud dengan Stardust itu? Kata itu menggema. Stardust. Mendengar itu, Suho langsung berhenti melangkah. Park Do-jin yang melihatnya bertanya, "Serius? Kau tidak mungkin sedang memikirkannya, kan?" Suho menjawab, "Aku harus menghentikan para tahanan." Park mencoba menghentikannya. "Para hunter akan berdatangan, tidak perlu kau ke sana." Namun Suho menggeleng pelan. "Jika mereka menggunakan Stardust, para hunter saja tidak akan cukup." Park mendesah pelan, wajahnya tegang. "Kalau kau tidak pergi ke asosiasi hunter sekarang, kau akan menghadapi masalah, dan itu artinya aku juga akan kena masalah." Ia menatap Suho, lalu memejamkan mata sejenak, dan mengambil keputusan. "Anggap saja aku gagal menghentikanmu meski sudah berusaha." Suho mengangguk dan bersiap pergi. "Terima kasih, aku pasti akan mengunjungi asosiasi hunter setelah ini." Dengan itu, ia lompat dan berlari melintasi atap-atap bangunan menuju lokasi kerusuhan. Park Do-jin berdiri diam, memperhatikannya menghilang. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Waktu yang tepat. Mari kita lihat seberapa kuat dia sebenarnya. Sirine meraung. Kekacauan pun terjadi. Di penjara Jisan, para narapidana sedang mengamuk. Beberapa sudah mati, sementara sisanya bertarung dengan brutal. Bangunan penjara raksasa yang dikelilingi dinding besar kini telah jebol di salah satu sisinya. Dari balik runtuhan, sebuah suara terdengar. "Manusia memang kejam." Ia melanjutkan, "Mereka benar-benar menyuntikkan kristal mana ke leher kami untuk membunuh kami." Di atas tumpukan puing-puing, seorang pria duduk dengan percaya diri memandangi para tahanan lain yang berkumpul di bawahnya. "Benar begitu kawan-kawan, apakah kalian setuju?" Suara pria itu semakin lantang. "Sejak bencana itu, kita hanya menggunakan kekuatan yang diberikan kepada kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Tapi asosiasi hunter mencap kita sebagai kriminal dan mengurung kita di sini." Ia menggenggam tangan. "Sekarang, saatnya balas dendam." Para tahanan menatapnya. Ia berdiri dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Ratusan awakener dari peringkat rendah di rank hingga tinggi B-rank ada di sini. Kemarahan yang selama ini kalian pendam karena penindasan. Sekarang waktunya. Tunjukkan pada dunia apa yang bisa dilakukan oleh amarah kita." Dengan teriakan lantang, ia memerintah, "Picu dungeon break." Dan pria itu tidak lain adalah Hwang Dong-suk, narapidana penjara Jisan. Chapter 49 dibuka dengan pengumuman keras yang menggema dari pengeras suara di seluruh kota. Telah terjadi kerusuhan besar di penjara Jisan. Warga sipil di sekitar area dihimbau segera melakukan evakuasi di bawah pengawasan para hunter. Beralih ke sebuah kompleks apartemen, tiba-tiba pintu salah satu unit mulai meleleh dari luar, mendesis karena sumber panas yang tidak diketahui. Sebuah tangan bercahaya muncul dari lubang tersebut dan membuka pintu dari dalam. 3 narapidana yang kabur melangkah masuk. Salah satu dari mereka, narapidana nomor 3, melihat sekeliling dan berkata santai, "Tempat ini kosong ya." Narapidana nomor 1 menjawab acuh tak acuh. Mereka pasti kabur setelah mendengar peringatan darurat. Ketiganya segera berganti pakaian dengan pakaian sipil yang mereka temukan di dalam apartemen. Namun, narapidana nomor 2 tampak ragu. "Apa kita benar-benar bisa menghadapi asosiasi hunter? Mereka punya hunter peringkat A dan bahkan S." Narapidana nomor 1 mencibir. "Kau tak dengar rencananya? Apa yang bisa dilakukan hunter peringkat S kalau kita menguasai kota dan menyandar warga? Lagi pula, kita punya ini." Ia mengangkat sebuah benda misterius. Star Fragment yang diberikan oleh Hwang Dong-suk. Kenapa menurutmu asosiasi hunter melarangnya? Karena mereka takut kehilangan kekuasaan jika semua orang menjadi lebih kuat. Narapidana nomor 2 tampak sedikit tenang. "Kalau begitu, kata Hwang Dong-suk Nim, lagi pula nanti kita juga akan punya hunter peringkat S di pihak kita." Sementara itu, narapidana nomor 3 sedang mengobrak-abrik lemari dapur. Kesini deh. Tempat ini harta karun minuman keras." Narapidana nomor 1 berteriak kesal. "Serius deh, kita harus cepat-cepat keluar." Tapi nomor 3 mengangkat sebotol minuman mahal.
Tapi ini Macallan Malt umur 30 tahun loh. Narapidana nomor 2 kaget. Wah, itu mahal banget. Bisa jutaan. Nggak bisa diabaikan. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka tidak sendirian. Di dalam lemari dapur, seorang anak kecil bersembunyi, menyaksikan semua dengan ketakutan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus segera melaporkan ini. Anak itu mulai mengetik sesuatu di ponselnya. Tapi tiba-tiba, matanya membelalak ngeri. Narapidana nomor 1 telah menemukannya. Ia menatap si anak dengan senyum bengkok. Mau ikut minum? Adegan berpindah. Lautan api menyebar di seluruh kota. Dari atas atap, seorang pria menyaksikan kekacauan dengan tatapan dingin. Di bawah, para narapidana yang kabur bentrok dengan para hunter. Salah seorang narapidana menikang seorang hunter tepat di dada. Lalu, muncul sosok baru. Hwang Dong-suk, narapidana peringkat C, berdiri di atas gedung dengan ekspresi puas. Pemandangan yang bagus. Hanya dengan satu perintah dariku, bahkan para tahanan kelas atas pun mulai memberontak. Itulah kekuatanku. Aku, Hwang Dong-suk. Tiba-tiba suara lain terdengar dari belakang. Kita harus segera bergerak sementara para narapidana mengalihkan perhatian. Hwang berbalik dengan kesal. Jangan sok ngatur, kau cuma anak buah adikku. Namun pria itu meluruskan. Aku bukan bawahannya. Aku dikontrak untuk mengekstrakmu, seorang awak kener peringkat C dari luar negeri. Pria itu adalah Kang Tae-shik, seorang awak kener peringkat B. Dong-suk terlihat tersinggung. Ia mencengkram kerah Tae-shik. Katamu kau peringkat B. Kau juga meremehkanku, karena aku cuma peringkat rendah. Tae-shik dalam hati menggerutu. So hebat padahal pengecut, bahkan takut mengkonsumsi star fragment karena efek sampingnya. Ia sempat berpikir, haruskah aku bunuh saja orang ini? Kilasan ingatan muncul. Adik Dong-suk pernah menugaskannya secara langsung. Aku tidak peduli dengan alasan para narapidana itu. Selama kau membawa kakakku keluar dari kekacauan itu dan membawanya kepadaku, tugasmu telah berakhir. Kau tahu sendiri akibatnya jika gagal. Kembali ke kenyataan, Dong-suk membentak. Jawab aku! Tae-shik kini lebih hati-hati mengalah. Baik, aku akan menuntunmu sesuai keinginanmu. Adegan berganti. Helikopter mendarat di atas gedung. Woo Jin-chol dan Choi Jong-in turun dari pesawat. Choi Jong-in memulai pembahasan. Ini pertama kalinya aku dikirim bertugas bersamamu sejak Cataclysm. Woo Jin-chol menanggapi singkat. Aku tidak bisa tinggal diam melihat warga sipil terus menderita. Choi Jong-in bertanya, bagaimana dengan alat pengekan para tahanan? Woo Jin-chol menjelaskan, pusat administrasi penjara dihancurkan. Selain itu, para hunter asosiasi di sekitar lokasi diserang oleh kelompok tak dikenal. Beberapa di antaranya bahkan dalam kondisi sekarat. Choi Jong-in tampak serius. Pusat administrasi dijaga hunter peringkat A. Kalau itu bisa dihancurkan, pasti ada dalang kuat di balik semua ini. Tiba-tiba muncul sosok lain, Lim Tae-gyu. Seperti yang aku duga, pasti ada otak di balik insiden ini. Woo Jin-chol mengangguk. Terima kasih telah bergabung Hunter Lim Tae-gyu. Di sampingnya berdiri Park Do-jin, dia mengamati. Tae-gyu melanjutkan. Suhuo menolak panggilan dari asosiasi. Ia malah menuju penjara Jisan. Jika seseorang yang dicurigai menyebarkan star fragment justru datang ke tempat di mana penjahat yang menggunakannya berkumpul, kurasa penjelasan tambahan tak perlu dibutuhkan. Ia menambahkan, bahkan sejak kemunculannya pertama, saat mengenakan masker dan mencoba membunuh Lee Min-song, semua itu sudah direncanakan untuk menutupi keterlibatannya dalam penyebaran Stardust. Jadi, aku akan memperlakukannya sebagai penjahat berbahaya, target eliminasi. Woo Jin-chol membantah. Tak ada bukti dia ke sana untuk berbuat jahat. Bisa jadi, ia berniat membantu. Namun Choi Jong-in menyelah. Dia sempat hilang, menolak panggilan asosiasi, lalu tiba-tiba muncul di Jisan. Dan kenapa menyembunyikan peringkat kebangkitannya? Kita tak tahu motifnya. Jadi, lebih baik menganggapnya sebagai ancaman. Woo Jin-chol menatap Jong-in dengan kecewa. Bahkan kau juga. Dari samping, Park Do-jin hanya diam. Berpikir, aku tak punya kekuatan untuk melawan para peringkat S saat ini. Apa Suhuo benar-benar tidak menduga ini akan terjadi? Ia lanjut merenung. Kupikir penyebaran star fragment akan berhenti setelah dinyatakan ilegal. Tapi siapa sangka, justru para hunter sendiri yang memburunya, meskipun dengan resiko efek samping. Dengan begini, aku bisa mundur dan mengamati dari kejauhan. Ia tersenyum samar. Mungkin lebih baik aku tunggu Suhuo saja. Sementara itu, di tengah hutan, Suhuo berlari secepat kilat, melompati pepohonan dan menerobos semak-semak. Dalam pikirannya, kupikir menggunakan Beast Possession bisa membuatku sampai lebih cepat. Ia menatap ke arah bayangannya. Bertahanlah, Grey.
seekor anjing mengeluarkan suara lilih. Woof! Akhirnya, Suhuo menerobos keluar dari hutan dan melompat ke tengah kota, lokasi kerusuhan terjadi. Ini tempatnya. Begitu mendarat, ekspresinya berubah serius. Ia segera menyadari ada yang tidak beres. Tiba-tiba, suara jeritan menggema di telinganya. Tolong, aku mohon, aku akan lakukan apa saja. Wajah Suhuo menegang, giginya terkatup kerat. Apakah ini suara jeritan orang-orang yang sekarat? Apakah aku bisa mendengarnya karena peningkatan indera yang diberikan oleh skill bone? Tanpa ragu sedikit pun, Suho melompat dari satu bangunan ke bangunan lainnya, berlari cepat menuju sumber kekacauan. Kerusakan hanya akan bertambah parah jika aku terus menunggu. Aku tidak boleh ragu. Begitu kakinya menyentuh tanah, efek beastification perlahan menghilang. Transformasinya telah berakhir. Ia mendarat dengan mulus, meski tubuhnya kini terengah-engah dan basah oleh keringat akibat berlari tanpa henti. Di sebuah gang sempit di antara bangunan, terlihat sekelompok narapidana yang liar dan kejam tengah menyerang warga sipil yang tak bersalah. Salah satu dari mereka berseru dengan heran, "Apa-apaan itu?" Yang lain menyeringai mengejek, "Hehehe, seekor anjing dan seorang pria jatuh dari langit." Suho menghapus keringat dari wajahnya dan menoleh ke arah Gray. "Kerja bagus, Gray." "Uff," jawab Gray dengan suara lelah. Suho melangkah maju, wajahnya serius. "Mulai sekarang, aku yang akan mengurus semuanya." Seorang narapidana menatapnya curiga. "Apa kau juga seorang hunter?" Yang lain mencibir, "Kau bahkan hampir pingsan, apa yang bisa kau lakukan?" Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Suho tiba-tiba menghantam salah satu dari mereka ke tanah dengan keras. Para narapidana lainnya terdiam, membeku. "Hah?" Suho menggertakkan giginya dalam berbicara dengan suara dingin. "Kalau kalian berhasil kabur dari penjara, seharusnya kalian terus lari. Kenapa malah menyakiti orang lain?" Ia menginjak wajah salah satu narapidana, lalu memberikan peringatan. "Aku tak punya banyak waktu, jadi akan kukatakan sekali saja." Aura Suho mulai menyala, kepalan tangannya mengejang, suaranya menurun menjadi lebih dalam dan mengancam. Pilihannya hanya dua, mati dengan tenang sekarang juga, atau melawan, lalu mati.